Halo Sagitarius, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Sagitarius, seperti biasa ini adalah pembacaan dari tarikan energinya kamu dengan si dia untuk kita cari tahu kira-kiranya seperti apa sih gambaran dari relationship-nya kamu dengan si dia untuk di saat-saat ini ya. Nah, namun sebelum Mari memulai bacaannya, Mari harus kasih tahu kamu dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Sagittarius dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik dan yang lebih penting, Mari harapkan kamu mampu untuk berbijaksana ketika mendengar apa yang Mari sampaikan di sini ya. Oke, langsung saja kita mulai. Ini dia. Nah, ada energi dari the moon. Berikutnya ada energi dari ice. Galau aku, Mak. Galau, tolong, aku lagi galau gitu ya. Ada rasa tidak percaya gitu ya. Ada kok kayaknya ngeganggu gitu loh. Terganggu pikiran dan perasaannya kamu. Dan tidak tertutup kemungkinan saking terganggunya kamu itu tuh bisa kayak kebawa mimpi atau justru sebaliknya. Karena mimpi tentang dia datang sehingga perasaannya kamu ini tuh boleh terganggu. Gitu juga bisa ya. Energinya vice versa di sana. Nah, jadi yang pastinya ada yang tidak nyaman di sini, ada yang tidak tenang. Dan kalau Madat, siapakah dia? Jeng. Dia adalah yang galau-galau itu adalah si pasangannya kamu gitu ya. Begitu kalau apa adanya tebaran kartu tarot. Tapi memang sangat mungkin ini bacaannya terbolak-balik ya. Yang tadinya Mari katakan ini energi dari pasanganmu dalam kehidupan nyata itu sangat bisa ternyata adalah energinya kamu ya. Secara ini tuh general reading. Jadi monggo silakan dibolak-balik apabila bisa dibolak-balik. Jika tidak bisa maka berarti ini bukan energinya kamu. Tapi biarkan Mari lanjutkan dulu ya apa adanya. Nah jadi begitu kalau Mari lihat. Ya. Nah jadi belakangan hari ini tuh memang sangat terusik ini si dianya gitu loh. Dan yang ianya terusiknya dia itu tuh perihal tentang yang menyakitkan gitu ya. Dan memang kalau Mari lihat boleh-boleh kamu dalam upaya untuk memberikan dia tantangan ya gitu. Tantangannya kamu itu tuh enggak main-main. Tantangannya kamu itu tuh apakah itu tuh mau kamu ancam dia bahwa kamu mau meninggalkan dia misalnya. Ya, atau tantangannya itu tuh biar dia sabar karena belakangan hari ini tuh energinya kamu itu tuh kok kayaknya nggak mood sama dia, jadi sehingga kamu bisa aja sikapnya itu tuh tega ya ke si pasangannya kamu ini. Contoh simpelnya aja, kamu bawaan tuh marah-marah aja sama dia, gitu ya, nggak pun ada salahnya dia tapi kamu marah gitu. Nah bisa di sana ya. Jadi kayak kamu boleh melakukan sesuatu yang di luar nalar gitu lah. Tiba-tibanya kamu ngilang, itu juga bisa tuh. Tiba-tiba yang kamu ngilang, tiba-tiba kamu ngeblokir dia gitu ya. Gitu. Tiba-tibanya kamu pergi dengan orang lain gitu. Nah jadi kalau Mari bilang sih ada ledakan dari dirimu yang membuat kekacauan ya dalam relationship-nya kalian berdua ini. Itu loh. Nah jadi kalau kamu ngomong tentang dia, ini tuh, aku malas banget nengok anak orang ini. Gitu kamu kan. Orangnya gak bagus, orangnya gak baik. Gitu. Jadi nampaknya kayak seperti tidak bisa ya ketika kamu berpikir tentang dia. Pikiran itu tuh pikiran yang enak gitu loh. Pikiran yang positif. Gak bisa. Ini orang harus aku tinggalkan misalnya. Sebab dianya itu tuh gak asik. Ya, orangnya itu tuh menjengkelkan. Itu ya, orangnya nggak baik kok untuk aku gitu. Apakah itu fakta ataukah itu hanya asumsi liarnya kamu semata? Tapi yang penting jempol kebalik ya, emotikon yang bisa kamu berikan tentang si pasangannya kamu ini gitu loh. Ada terganggu soalnya kamu kan, jadi kamu tuh macam benci gitu kalau Mari lihat. Ada rasa bencinya kamu terhadap si pasangannya kamu ini. Gitu. Dan benci itu tuh bisa bahkan dia sedang menuju ke arah dendam.
gitu loh. Kamu pokoknya nggak suka banget karena mungkin dia agaknya menyentil harga dirinya kamu ya. Dia menyentil pride-nya kamu. Gitu. Nah, secara kalian itu tuh orang Sagittarius. Gambar di tarotnya aja tuh kamu raja ya. Nah, jadi kalau raja itu tuh kan memang dia pride-nya tuh tinggi, harga dirinya itu tuh tinggi. Dan dia bisa kayak ngebanting harga dirinya kamu dan itu tuh bikin kamu jadi ya nggak seneng hati nengok dia. Ya kamu itu tuh jadi benci, marah gitu ya. Nengok si dianya. Gitu loh. Nah, jadi kamu kayak ngerasa bahwa memang kekacauan harus kamu lakukan di sini. Kayak seperti dianya itu tuh mancing kamu buas gitu ya. Padahal tadinya kamu itu tuh sudah yang elok-elok gitu ya ke dia ya. Tapi ada sikap-sikapnya dia, omongannya dia mungkin gitu ya. Yang bikin kamu itu tuh jadi buas banget ke si pasangannya kamu ini. Gitu loh. Jadi kamu bisa tuh tindakanmu tega ke dia. Walaupun sesungguhnya Marilet kamu nggak mau ya berada dalam kondisi yang seperti ini. Gitu loh. Kamu sudah sadar diri bahwa kamu sudah cukup tua ya untuk ngamuk-ngamuk gitu. Untuk benci ke seseorang gitu ya, untuk marah ke seseorang gitu ya. Kayak kamu tahu itu tuh semacam udah wasting time gitu loh. Tapi ya terkhusus tentang si pasangannya kamu ini tuh kok kayaknya nggak bisa kamu anteng gitu ya. Nggak bisa kamu di situ tuh bawaannya tenang nengok dia gitu loh. Hanya memikirkan dia aja udah bisa bikin dadamu tuh sesek. Sesek karena menahan marah. Menahan kecewa, bisa seperti itu ya. Jadi kok kayaknya bisa kamu sadari bahwa wah ini nggak ideal banget tuh tentang si dia gitu, nggak ideal banget. Jadi ya bisa-bisa dalam relationship kalian ada aktivitas yang kemudian saling melukai gitu ya. Ada permainan saling melukai di sini. Dan rasa-rasanya Mari nampaknya kamu kayak udahlah ini permainan seperti ini tuh sudah nggak asik lagi gitu loh. Walaupun kamu punya kesempatan untuk balik nyakitin dia, tapi rasa-rasanya tuh kok nggak ada rasa puasnya ya kalau untuk terlibat di aktivitas saling menyakiti gitu ya. Jadi memang boleh kamu akan memberikan pukulan terakhir ya, tanda petik ya. Pukulan terakhir yang bisa bikin dia berada dalam posisi yang cukup mengenaskan gitu. Biar ini tuh selesai gitu loh. Biar dia tak berdaya lagi dalam aktivitas saling melukai dengan dirimu. Ada memang beberapa. Jadi kamu juga kayak gak mau keluar dari permainan saling menyakiti ini tuh tanpa meninggalkan jejak ya. Nampaknya Mari kamu akan tinggalin jejak, makanya pukulan terakhir yang lebih kayak nonjok ulu hatinya dia, kira-kira begitu ya. Yang bisa bikin dia pingsan sehingga nggak ada lagi aktivitas baku ambil gratis gitu ya sama si dia. Nah gitu kalau Mari nampak. Jadi memang bawaan kamu itu tuh belakangan hari panas aja ya ke si pasangan kamu ini. Walaupun Mari tahu kamu kayak berusaha untuk kontrol dirinya kamu gitu loh. Jangan sampai kamu itu tuh bablas. Walaupun tadi kata Mari, pada akhirnya kamu bisa aja akan dapat kesempatan ya untuk melayangkan pukulan terakhir yang lebih telak ya, ke seseorang ini gitu, cepat atau lambat. Mungkin beberapa ya sudah kamu lakukan gitu ya. Misalnya dengan cara memaki dia, dan makian ini tuh makian yang entah melibatkan orang tuanya, contoh-contoh misalnya gitu ya. Atau kamu memaki dia dengan satu kalimat yang itu boleh menghancurkan betul ya harga dirinya dia. Gitu loh. Atau kamu misalnya melakukan sesuatu yang contoh nih ya, kamu memecat dia misalnya gitu ya. Apabila dia ini tuh anak buahmu atau dia ini tuh karyawannya kamu misalnya seperti itu ya. Itu kan satu tindakan yang wow gitu kan. Jadi apa yang kamu lakukan memang itu tuh kok kayaknya telak ya.
memang ada dampak efeknya cukup telak kepada si pasangannya kamu. Tapi gini, kalau untuk berakhir saling menyakiti dengan kamu, nampak-nampaknya belum. Gitu loh. Jadi bisa pukulan telaknya kamu ke dia, tanda petik ya pukulan telak ini ya. Itu tuh boleh justru memancing dia ya untuk menaikkan level permainan. Contoh gini, jika selama ini tuh aktivitas saling menyakiti kalian kayak buang satu, jumpa satu. Contoh, kamu cubit dia 1 kali, dia cubit kamu 1 kali. Gitu kan selama ini. Nah sementara kamu akan mencoba untuk cubit dia 5 kali. Mungkin harapannya kamu ya tadi, biar ini tuh selesai. Gitu loh. Tapi nanti dia bisa menangkap, oh sudah naik ya, yang tadinya cuma cubit sekali jadi cubit 5 kali nih. Oke baik, gue akan cubit lu 6 kali. Nah justru boleh pancingannya ke arah situ nih. Gitu loh. Karena kalau orang galau-galau, terus kemudian ngerasa disakiti lebih hebat lagi, nah kepancing juga. Gitu. Jadi kayaknya belum selesai ya ceritanya kalian saling menyakiti di sini. Gitu. Dan kalau mari lihat siapa yang paling banyak menyakiti, nampaknya dia ya. Tapi kok kayaknya seseorang ini tuh dia yang menyakiti, dia yang galau sendiri. Gitu loh. Ya. Karena sesungguhnya kalau mari lihat konsekuensi dari dia nyakitin kamu, dia itu tuh paksakan itu untuk bisa dia terima. Gitu loh. Nampaknya memang agak ada juga lain-lainnya si pasangannya kamu ini ya. Nggak tahu dia tuh sepertinya apa sih itu kondisi damai sejahtera. Nampaknya memang seseorang ini tuh kehidupannya sudah terbiasa chaos ya. Gitu. Jadi kalau nggak chaos, agak gimana juga gitu loh. Tapi nanti dia boleh bermain seperti dia victim gitu. Seperti dia menjadi korban. Dan yang ianya ketika dia bilang dia korban, dia harus membalas kamu. Padahal dia tidak tahu bahwa tindakannya kamu itu tuh hanyalah aktivitas memirroring dia. Gitu ya. Harusnya seseorang ini tuh bukannya marah sama kamu, menyakiti kamu balik gitu ya. Tapi koreksi diri. Namun mari lihat kesadarannya dia belum masuk ke posisi seperti itu. Yang taunya dia pokoknya gue harus nyakitin elu. Gitu loh. Karena elu nyakitin gue gitu. Tapi dia gak tahu bahwa akar awal terjadi aktivitas menyakiti ini tuh ya gara-gara dimulai oleh dia. Ya. Dia menjadi inisiatornya. Tapi dia gak paham. Begitulah kalau orang punya mental terbiasa dalam kekacauan, gitu ya. Terbiasa dalam aktivitas playing victim di sana. Nah jadi kalau mari bilang dia galau-galau, dia nyakitin, dia galau-galau sendiri. Pokoknya sepertinya ini tuh aktivitas antara dia dengan dirinya, tetapi memakai tangan kamu. Itu kalau mari lihat. Jadi nampaknya orang ini cari-cari perkara. Gitu ya. Cari perkara dan kemudian bisa dia menuduh kamu menjadi pelaku gitu loh. Dia kayak bilang bahwa ya kamu yang mengawali ini semua, padahal tidak. Itu kalau mari lihat ya. Nah jadi kalau ketika kamu berbuat tidak benar ke dia gitu ya, kamu bersikap negatif ke dia. Nah itu tadi, menyiksa dia sampai-sampai masuk ke mimpi. Itu loh, waduh kamu jahat banget sama aku, gitu-gitu dia tuh. Aku terlukai berkali-kali oleh kamu gitu. Tapi dia ndak ulik, apa sih akarnya, why, apa sebabnya, gitu. Karena tadinya kalau melihat kamu tuh yo sayang sama dia. Gitu ya, ya kamu tuh cinta sama dia gitu loh. Kamu tuh kalau mari bilang sih kayak sempat punya rasa bangga ya kalau kamu bisa untuk membahagiakan dia. Dan bahkan kamu boleh termotivasi, kamu akan memberikan lebih banyak lagi dalam artian yang positif, dalam artian yang baik untuk dia.
Tapi nampaknya dia merubah niatan baiknya kamu itu. Gitu ya. Nah, kalau kamu ini mau baik sama seseorang, kamu total. Tapi kalau kamu itu tuh terpancing untuk membuat kejahatan, kamu juga enggak main-main. Itu kalau Mari lihat. Gitu ya. Bukannya kamu itu tuh lose control ya. Bukannya kamu itu tuh sedang tidak sadar diri dengan apa yang kamu lakukan dalam hubungan sama si dia. Mari lihat kamu sadar diri. Makanya kamu kayak kamu yang kayak ya udah ini harus berakhir. Aktivitas saling menyakiti ini itu harus berakhir. Gitu loh. Kalau nggak sadar diri main terus ini sampai sepanjang segala abad. Amin. Kayak gitu. Tapi karena kamu tahu bahwa oh ya ada aktivitas yang kayak ginian nih, ada aktivitas yang tidak sehat, ada situasi toksik dalam hubungan kami, maka ini harus dihentikan. Gitu. Tapi caranya kamu menghentikan itu justru ditangkap oleh dia. Ini tuh naik permainan, naik level. Gitu loh. Ini tuh pancingan baru. Dulu mentungnya pakai tiang sapu gitu ya. Gagang sapu, pegangan sapu. Ntar nanti saling hantamnya itu tuh pakai balok kayu. Akhirnya gitu ya analoginya. Itu yang dia pancing, ya yang dia tangkap kamu mancingnya begitu. Itu loh. Jadi heboh-heboh sendiri, sibuk-sibuk sendiri. Capek-capek sendiri, rusuh-rusuh sendiri, menderita sendiri. Itu kalau malah untuk sementara waktu ini ya, energi dari si pasangannya kamu. Gitu loh. Ketika kamu bilang, udahlah aku sudahi aja lah dengan dia. Ya. Jadi kamu mungkin kayak ngeblokir dia gitu. Tapi yang dia lakukan adalah berusaha untuk tetap mengusik kamu ini. Karena tentang kamu memang memberikan gangguan tersendiri ya bagi si pasangannya kamu ini. Gitu loh. Dia ada tapi dia seperti berubah menjadi vampire ya. Menjadi vampir dia. Kayak menghisap energinya kamu ini. Memang kalau Mari bilang sih berhenti main-main dengan orang ini ya. Kalau boleh itu tuh bukan karena kamu pecundang untuk lari pergi dari dia, tapi demi menjaga kewarasannya kamu. Mari sarankan memang hindari dia. Gitu loh. Jangan lagi kepancing ya. Walaupun dia merasa bahwa kamu memancing dia dalam level lebih lanjut ya, next level. Tapi kalau bisa memang kamu kendali dirimu untuk sudahi saja. Tutup rapat-rapat, bakar jembatan antara kamu dengan dia. Gitu ya. Tutup rapat-rapat pintu, akses, bakar jembatan yang menghubungkan kamu dengan dia. Gitu loh, untuk menjaga kewarasannya kamu. Kalau enggak nanti ini orang bisa mampus juga ini di tanganmu. Itu ya, mampus juga. Kalah terusnya ini tuh dia. Sebenarnya kalau mau tanding-tanding negatif sama kamu. Kalah terus. Gitu loh. Tapi ya semoga kamu enggak punya ini ya. Enggak punya pertimbangan bahwa sebuah kebanggaan ya. Apabila kamu bisa dalam aktivitas saling mengalahkan terus dengan si seseorang ini. Ya. Untuk menjaga kedamaiannya kamu juga gitu loh. Oke, baik. Nah, jadi dalam bacaan kita kali ini hadir energi dari Cancer, berikut energi Scorpio, ada Gemini di situ, kemudian Leo hadir, Pisces ada, Aquarius di sana, Taurus, Virgo, Capricorn, Scorpio, Aries, Sagittarius, Libra menutup bacaan kita kali ini. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan, moga-moga mampu kamu pahami dan sampai berjumpa di video reading Mari yang berikutnya.